Wah wah wah, Piala AFF U23 tinggal menghitung jam. Erick Thohir tiba-tiba ungkap fakta aliran dana PSSI. Kira-kira untuk apa dana tersebut? Nah ini nih, resmi diumumkan. Ini dia lawan perdana Timnas Indonesia di Piala AFF U23. Kira-kira siapakah? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Erick Thohir ungkap aliran dana PSSI. Sepak bola selama ini dikenal sebagai olahraga rakyat. Permainannya sederhana dan bisa dilakukan siapa saja tanpa perlu fasilitas mewah. Di kampung-kampung, anak-anak hanya perlu bola plastik dan lapangan tanah untuk bermain. Namun kesederhanaan itu tidak berlaku jika sudah masuk ke ranah profesional. Dunia sepak bola modern menuntut sistem yang mahal, struktur yang tertata, serta dukungan finansial yang sangat besar. Tak heran siapa yang memiliki dana lebih besar, dialah yang biasanya punya peluang lebih besar pula untuk meraih prestasi. Dalam konteks itu, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir akhirnya buka suara mengenai aliran dana besar di tubuh Federasi Sepak Bola Indonesia. Dalam pernyataannya yang disampaikan di Super Soccer Arena Kudus, Sabtu 12 Juli 2025, Erick mengungkap bahwa saat ini PSSI memiliki dana sekitar 700 miliar rupiah. Namun yang menarik sebanyak 70 hingga 80% dari jumlah itu dialokasikan untuk mendukung penuh program Timnas Indonesia. Angka yang fantastis ini menjadi perhatian besar publik, apalagi jika dikaitkan dengan ambisi besar Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia di semua kelompok usia, baik putra maupun putri. Erick Thohir memberikan alasan kuat mengapa aliran dana sebesar itu difokuskan ke Timnas. Menurutnya, saat ini program pembinaan dan pelatihan Timnas Indonesia sudah ditangani secara serius oleh jajaran pelatih asing berkualitas tinggi. Timnas putri dibesut oleh pelatih dari Jepang, sementara tim putra ditangani oleh pelatih asal Belanda. Hal ini menjadi bentuk keseriusan PSSI dalam mengubah wajah sepak bola nasional dari sekadar partisipan menjadi kontestan kompetitif di pentas internasional. Namun Erick juga menegaskan bahwa pelatih lokal tetap dilibatkan dalam proses ini agar bisa transfer ilmu dan pengalaman. Yang lebih menarik, Erick Thohir tak ragu menyatakan bahwa target utama dari pengelolaan dana besar ini adalah untuk mewujudkan mimpi besar Indonesia lolos ke Piala Dunia. Tidak hanya di level senior, tetapi juga dari level U17, U20, U23, bahkan di Timnas Putri. Ia mengajak publik untuk mengingat bahwa dulu tak banyak yang percaya Indonesia bisa menembus Piala Dunia. Namun kini, mimpi itu sudah mulai jadi kenyataan. Terbukti dengan lolosnya Timnas U17 ke Piala Dunia dan capaian impresif Timnas U23 di ajang internasional meski sempat terhenti di babak penentuan Olimpiade melawan Guinea. Namun di balik semangat dan optimisme itu, tentu ada kewaspadaan yang harus tetap dijaga oleh seluruh pecinta sepak bola Indonesia. Ketika dana besar sudah digelontorkan dan sistem profesional sudah diterapkan, maka wajar jika publik menuntut hasil konkret. Jika dalam periode kepemimpinan Erick Thohir ini, Timnas Indonesia masih juga gagal menembus Piala Dunia, sudah selayaknya masyarakat bertanya, apakah dana sebesar itu benar-benar dijalankan dengan baik? Apakah programnya tepat sasaran dan transparan? Keterbukaan seperti yang dilakukan Erick Thohir memang layak diapresiasi. Namun transparansi saja tidak cukup, perlu juga bukti nyata di lapangan. Fans Garuda yang selama ini setia mendukung dari tribun, layar kaca, hingga media sosial, tentu ingin melihat tim kesayangannya berdiri sejajar dengan negara-negara besar dunia. Dana besar, pelatih hebat, dan mimpi besar harus berujung pada pencapaian yang besar pula. Bagaimana menurut kalian, apakah aliran dana 700 miliar rupiah ini akan cukup membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia? Ataukah masih ada yang harus diperbaiki dari sistem pengelolaan sepak bola kita? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apa langkah yang menurut kalian paling mendesak untuk dilakukan PSSI ke depan?
Lawan pertama Timnas Indonesia U23 resmi diumumkan. Turnamen Piala AFF U23 2025 sudah semakin dekat dan atmosfer persaingan antar negara peserta mulai terasa. Salah satu kabar penting yang mencuri perhatian datang dari calon lawan pertama Timnas Indonesia U23, yaitu Brunei Darussalam. Federasi Sepak Bola Brunei Darussalam (FABD) secara resmi telah mengumumkan daftar 23 pemain yang akan memperkuat skuad muda mereka di turnamen ini. Pengumuman ini tentunya menjadi sinyal bahwa Brunei datang bukan hanya untuk meramaikan turnamen, melainkan ingin tampil kompetitif dan memberikan perlawanan sengit. Brunei Darussalam U23 akan menjadi lawan perdana Timnas Indonesia U23 di grup A dalam pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 15 Juli 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta. Laga pembuka ini tentu akan menjadi momentum penting bagi Garuda Muda untuk menunjukkan kualitas mereka di hadapan publik sendiri. Namun melihat keseriusan Brunei yang sudah lebih dahulu merilis daftar skuadnya, jelas tim asuhan pelatih Shin Tae-yong tidak boleh lengah. Setiap pertandingan adalah pertarungan, terlebih jika lawan datang dengan semangat membuktikan diri. Melalui unggahan di akun Instagram resmi mereka, FABD menyampaikan bahwa 23 pemain telah dipilih langsung oleh pelatih Amir Aziz Hakim. Dalam keterangannya, federasi mengajak publik Brunei untuk mengenal lebih dekat para pemain muda yang akan membela kehormatan negara. Yang menarik, skuad yang dibawa kali ini tidak bisa dianggap remeh. Banyak dari mereka adalah pemain yang telah memiliki pengalaman bersama tim nasional junior, bahkan beberapa nama telah mencicipi atmosfer timnas senior. Salah satu pemain yang patut diwaspadai adalah Nazri Aiman bin Azaman. Pemain yang beroperasi di posisi bek kanan ini tercatat sudah memiliki 8 caps bersama timnas senior Brunei. Pengalaman internasional yang dimilikinya bisa menjadi faktor penting dalam memimpin lini belakang yang was julukan timnas Brunei U23. Selain itu, kehadiran pemain-pemain muda berbakat yang sebelumnya bermain di level U19 juga akan menjadi penopang kekuatan tim di turnamen nanti. Meski dari sisi sejarah partisipasi, Brunei belum memiliki catatan yang mengesankan di ajang Piala AFF U23, bukan berarti mereka bisa diremehkan begitu saja. Dalam 2 edisi sebelumnya, yaitu tahun 2022 dan 2023, mereka memang selalu gagal lolos dari fase grup. Bahkan di edisi 2022 mereka harus menelan 3 kekalahan beruntun, termasuk kekalahan telak 0-6 dari Kamboja. Namun, justru dari kegagalan itulah semangat juang mereka bisa tumbuh. Di tahun 2025 ini, Brunei jelas ingin menghapus cap sebagai tim lemah dan membuktikan bahwa mereka bisa memberikan kejutan. Tentu publik Indonesia berharap Garuda Muda bisa meraih hasil maksimal di laga pembuka ini. Namun pertandingan melawan Brunei tak boleh dianggap sebagai laga mudah. Kedatangan lawan dengan semangat baru dan materi pemain yang lebih matang bisa menjadi ancaman. Di sisi lain, laga ini juga menjadi ujian awal sejauh mana kesiapan Timnas Indonesia U23 untuk bersaing dan mempertahankan reputasi mereka di level regional. Bagaimana menurut kalian, apakah Brunei bisa memberi kejutan di laga perdana nanti? Ataukah Garuda Muda akan tampil mendominasi dan langsung menunjukkan taringnya di hadapan ribuan supporter yang memadati SUGBK? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kalian, siapa pemain Timnas Indonesia U23 yang bakal jadi kunci kemenangan? Pemain Persib minta restu ke Bobotoh dapat panggilan dari Timnas U23. Panggung sepak bola internasional kembali memanggil putra-putra terbaik bangsa. Salah satu ajang yang sangat dinantikan adalah ASEAN Cup U23 2025 yang akan digelar pada tanggal 15 hingga 29 Juli 2025. Menariknya, Indonesia kali ini dipercaya sebagai tuan rumah untuk menyelenggarakan turnamen bergengsi tingkat Asia Tenggara tersebut. 2 stadion besar telah disiapkan, Stadion Patriot Candrabhaga di Bekasi dan Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK di Jakarta. Menjadi saksi bisu perjuangan para pemain muda yang ingin mengharumkan nama Indonesia.
Di balik euforia persiapan tim nasional muncul satu nama yang menyita perhatian publik sepak bola tanah air, khususnya para pendukung Persib Bandung. Adalah Robby Darwish, gelandang muda potensial milik Maung Bandung, yang mendapat kehormatan dipanggil memperkuat timnas Indonesia U23 di ajang tersebut. Pemain berusia 21 tahun itu bukan hanya menjadi andalan klubnya, tetapi kini juga dipercaya untuk menjadi bagian dari kekuatan Garuda Muda dalam turnamen besar antar negara se-Asia Tenggara. Tak hanya siap secara fisik dan mental, Robby Darwish juga menunjukkan sikap yang sangat rendah hati dan penuh tanggung jawab. Dalam pernyataannya yang dikutip dari laman resmi Persib dan bolasport.com, Robby menegaskan bahwa dirinya telah mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi pertandingan perdana melawan Brunei dan pertandingan-pertandingan lainnya. Ia menyebut bahwa dirinya bersama rekan-rekan di timnas akan berjuang memberikan penampilan terbaik, bukan hanya dalam permainan, tetapi juga dalam hasil akhir. Namun yang paling menyentuh, Robby Darwish secara khusus menyampaikan permintaan doa dan restu kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama kepada Bobotoh, sebutan bagi pendukung setia Persib Bandung. Ia sangat memahami bahwa dukungan dari supporter bukan hanya penting di level klub, tetapi juga saat memperjuangkan nama negara. Robby berharap agar langkah timnas Indonesia di ASEAN Cup 2025 bisa diberi kelancaran, dijauhkan dari cedera, dan tentunya menghasilkan prestasi terbaik. Untuk seluruh bobotoh juga rakyat Indonesia, kami meminta doa restu dan dukungan agar timnas Indonesia U23 diberikan kelancaran serta memberikan hasil yang terbaik. Prestasi untuk Indonesia, ucap Robby dengan penuh semangat dan harapan. Pernyataan ini tentu menjadi bukti bahwa para pemain muda saat ini tidak hanya mengandalkan kemampuan teknik dan taktik, tetapi juga memiliki kedewasaan sikap dalam mewakili negara. Robby Darwish tidak hanya bermain untuk dirinya sendiri atau klubnya, tetapi membawa harapan jutaan rakyat Indonesia di pundaknya. Sebagai pecinta sepak bola tanah air, dukungan dari kita semua tentu menjadi bahan bakar semangat para pemain di lapangan. Mari bersama-sama kita doakan yang terbaik untuk Robby Darwish dan skuad Garuda Muda lainnya. Mereka adalah masa depan sepak bola Indonesia dan ASEAN Cup 2025 adalah salah satu panggung awal untuk membuktikan kualitas mereka. Bagaimana menurut kalian, apakah Robby Darwish layak jadi starter di skuad utama timnas U23? Atau adakah pemain lain yang juga kalian jagokan? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa beri semangat untuk Garuda Muda.